Menyelesaikan kesalahpahaman. Andreas menggaruk kepalanya dan berkata, "Maafkan aku." Emma mengejeknya. "Ternyata kamu tahu cara minta maaf juga." Andreas menjelaskan dengan serius. "Aku ini tipe orang yang bicara blak-blakan dan tidak suka basa-basi. Aku juga tidak terlalu sering berinteraksi dengan perempuan. Aku tidak bercanda. Aku belum pernah menjalin hubungan serius sebelumnya. Jadi kadang aku tidak tahu cara menghadapi perempuan. Kalau tadi aku salah bicara, tolong jangan marah. Aku minta maaf. Dan lagi, kamu tidak salah memarahiku. Aku tadi terlalu sensitif. Aku akui aku punya sedikit ego pria yang berlebihan. Dan itu kebiasaan buruk. Aku terima kritikmu dengan rendah hati." Emma memutar mata dan mendengus. "Ego pria berlebihan saja, Andreas. Menurutmu kamu tidak terlalu kaku? Selalu mencoba menasihati orang dengan prinsip besar. Jangan salah paham. Aku bahkan belum bilang apa-apa. Tapi meskipun aku sudah bilang, perempuan suka melihat yang menarik. Apa salahnya kalau aku ingin kamu berpakaian yang cocok denganku? Tapi kamu bertingkah seolah-olah aku melakukan sesuatu yang salah padamu. Kamu terlalu serius. Semua yang kamu lakukan serba kaku. Cara bicaramu seperti balok kayu. Mana mungkin ada perempuan yang suka pria seperti kamu, Andreas. Aku tidak takut menyakitimu. Tapi kalau ini dirimu yang sebenarnya, lebih baik lupakan aku. Aku tidak akan pernah suka padamu seumur hidupku." Setelah selesai bicara, Emma sepertinya menyadari nada bicaranya terlalu tegang dan melirik wajah Andreas. Andreas sama sekali tidak bereaksi. "Kamu benar. Aku akui itu kelemahanku. Aku belum banyak berinteraksi dengan masyarakat. Jadi mungkin aku agak kaku. Beri aku waktu. Aku akan perlahan berubah." Emma puas dengan sikapnya. Tapi dia tidak melunakkan nada bicaranya. Dia memalingkan wajah dan berkata, "Mau berubah atau tidak, itu bukan urusanku." Andreas tidak terpengaruh. "Lupakan soal itu dulu. Sarapanmu dulu. Jangan sampai aku membuatmu sakit hanya karena hal sepele ini." Emma kemudian menyadari Andreas masih memegang sarapan. Tasnya cukup berat. Talinya hampir melukai jarinya. Tapi Andreas tetap memegangnya erat. Setelah terkejut sejenak, Emma sedikit tergerak, dan nada suaranya melunak. "Kamu beli ini?" Andreas meletakkan sarapan di meja. "Iya. Makan cepat sebelum dingin." Emma terkejut. "Kenapa beli sebanyak ini?" Andreas menjelaskan. "Aku tidak tahu selera sarapanmu. Jadi aku beli berbagai macam. Biar nanti aku tahu untuk lain kali." Emma, yang terbiasa sendirian, merasa canggung dengan perhatian mendadak Andreas. Tatapannya jatuh ke lantai, di mana tas-tas itu berisi barang-barang mahal seperti rokok, alkohol, teh, dan suplemen kesehatan mewah. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Apa ini semua?" Andreas menggaruk kepalanya. "Ini pertama kalinya aku ke rumahmu. Aku tidak bisa datang dengan tangan kosong, kan?" Emma ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Suaranya agak bergetar, tapi Andreas menjelaskan lagi, "Aku tahu keluargamu tidak suka padaku, dan aku sadar mereka memandang rendah hal-hal ini. Tapi selama aku melakukan hal yang benar, dan selama aku menunjukkan ketulusan, aku bisa sedikit mengurangi tekananmu. Supaya kamu tidak merasa terlalu canggung di rumah. Saat ini, aku belum mampu membeli hadiah mahal. Jadi aku habiskan uang untuk ini. Ini menunjukkan ketulusanku. Kalau uangnya aku pakai untuk beli baju, itu tidak membuktikan apa-apa. Kalau tadi kata-kataku membuatmu salah paham, aku minta maaf lagi. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa tidak dipercaya." Sebelum dia selesai,
Emma menutup mulutnya dengan tangannya. Emma dengan cepat memalingkan wajah. Seolah bagian terdalam dari kepekaannya telah tersentuh. Barang-barang itu tidak murah. Tidak ada satupun yang harganya di bawah beberapa juta. Andreas mungkin telah menghabiskan setengah gajinya hanya untuk ini. Dia khusus membelikan sarapan untuknya dan memilihkan hadiah untuk keluarganya. Namun setelah menunggu di luar begitu lama, bukannya berterima kasih, Emma malah mengkritiknya. Bahkan Emma sendiri merasa bersalah. Memikirkan ini, emosinya berubah. Dan dia tiba-tiba menyadari Andreas tidak seburuk yang dia kira sebelumnya. Meskipun cara bicara dan tindakannya kaku, niatnya baik. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Emma, yang selalu tegas, tidak akan mengatakan sesuatu yang lembut. Dia berdeham canggung lalu berkata, "Sebenarnya, tadi aku yang salah. Sikapku tidak baik. Dan aku tidak bisa menyalahkanmu karena salah paham padaku. Tapi aku tidak bermaksud memojokkanmu. Memang begini caraku. Aku terbiasa bersikap tegas. Dan mungkin aku tidak akan berubah dalam waktu dekat. Jadi, aku akan coba mengontrol temperamenku. Dan kamu jangan sampai memancingku. Juga, soal selera fashionmu itu pilihan pribadi. Aku tidak seharusnya memaksakan standarku padamu atau mengkritikmu karena itu. Tapi aku benar-benar tidak suka gayamu. Kalau kamu percaya padaku, aku bisa mengatur biayanya dan membantumu memilih beberapa pakaian yang lebih cocok." Takut Andreas salah paham, Emma cepat-cepat menambahkan, "Jangan salah paham. Aku cuma melihat situasi mulai mereda." Andreas tersenyum. "Aku paham. Kamu cuma peduli padaku sebagai teman. Aku tidak akan berpikir macam-macam." Emma berpura-pura sombong, berkata, "Bagus. Kalau begitu aku senang kamu mengerti." Andreas menatap Emma dan berkata, "Kalau tadi kamu bicara seperti ini, bukan cuma aku akan ganti baju. Aku akan buka semua bajuku kalau kamu minta." Wajah Emma sedikit memerah. Tapi dia cepat-cepat menenangkan diri. "Andreas, apa kamu sudah tidak waras? Kamu pikir aku gampang terkesan? Dasar laki-laki kurang ajar. Pergi sana." Bab 100 kembali ke awal. Andreas tidak memprovokasi Emma. Dia hanya tersenyum dan berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia sepenuhnya berbalik, dia mendengar Emma berteriak tajam, "Mau kemana kamu?" Andreas bingung. "Bukankah kamu tadi menyuruhku pergi?" Emma melotot padanya dan berkata dengan nada menantang, "Aku menyuruhmu pergi ke dapur. Ambil 2 pasang sumpit dan mangkuk." Melihat Andreas berdiri terpaku, Emma menyindir, "Apa? Harus aku yang melayanimu juga?" Andreas menunjuk dirinya sendiri. "Kamu maksud, aku makan bersamamu?" Emma memutar mata. "Siapa bilang? Kamu yang beli makanan sebanyak ini. Kalau tidak habis, apa mau dibuang begitu saja?" "Berhenti omong kosong. Pilihannya hanya 2, makan atau pergi." Untuk pertama kalinya, Andreas menyadari bahwa Emma, yang biasanya keras kepala, juga memiliki sisi imut. Dia tidak berani menatap terlalu lama dan segera mengikuti perintahnya. Sarapan bukanlah momen yang tenang. Andreas makan dengan lahap, seperti angin topan menyapu meja. Sebaliknya, Emma seperti seekor kucing kecil, makan dengan tenang dan anggun. Bahkan cara dia mengunyah terlihat memikat. Merasa suasana di meja terlalu canggung, Emma membuka pembicaraan. "Barang-barang itu tidak murah, kan?" Andreas menjawab santai. "Lia, lebih dari 10 juta. Setengah gajiku bulan ini." Emma mencoba terdengar tenang. "Uang itu anggap saja aku yang pinjam. Aku akan..." Andreas melambaikan tangannya. "Tidak perlu." Emma menatapnya. "Kenapa tidak?" Andreas menjelaskan. "Tidak ada alasannya. Kalau bertamu ke rumah seorang gadis,
Bagaimana mungkin aku membiarkan kamu yang mengeluarkan uang untuk hadiah? Itu tidak benar. Emma tampak sedikit khawatir. Andreas, banyak hal bisa terjadi dalam 3 bulan. Dan aku tidak bisa berjanji apa-apa. Kamu sudah banyak berkorban. Tapi bagaimana kalau... Andreas menjawab dengan serius. Setidaknya aku melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Melihat Emma menatapnya, Andreas bercanda. Apa kamu mau menuduhku terlalu maco lagi? Emma tidak ingin melanjutkan topik itu. Jadi dia mengganti pembicaraan. Lupakan saja. Bagaimana luka di punggungmu? Andreas mengangguk. Sudah jauh lebih baik. Emma mencoba terdengar biasa saja. Nanti lepas bajumu. Biar kulihat apakah perlu diganti perbannya atau obatnya. Andreas tidak menganggapnya serius. Sudah tidak apa-apa sekarang. Emma melotot padanya dan melempar sumpit ke meja. Aku bilang lepas bajumu. Lepaskan saja. Berhenti banyak bicara. Kamu terluka karena aku. Kalau aku tidak peduli, kenapa aku repot-repot mengurusmu? Aku perempuan. Dan aku tidak bilang apa-apa. Tapi kamu, pria dewasa, malah malu-malu. Kotak obat ada di sampingnya. Belum disimpan sejak tadi malam. Andreas membuka kancing bajunya tanpa ragu. Ketika Emma menoleh, pandangannya langsung membeku. Punggung Andreas telah dibalut ulang dengan perban. Dan tekniknya sangat profesional. Namun, saat dia hendak berkata sesuatu, dia melihat sesuatu yang aneh. Memicingkan mata. Dia menemukan sehelai rambut wanita di perban itu dan mencium aroma parfum yang samar. Ini bukan parfum biasa. Ini parfum edisi terbatas dari merek mewah. Cukup mahal. Dan dengan aroma yang sangat khas. Jika dia tidak salah, dia mencium parfum yang sama di acara perjamuan yang dia hadiri kemarin. Mengingat bagaimana wanita itu membela Andreas, identitas wanita itu kini jelas. Emina tidak tahu kenapa, tapi hatinya terasa sesak, dan emosinya berubah. Sepertinya aku terlalu ikut campur dalam urusan yang bukan urusanku. Ada yang lebih peduli pada lukamu daripada aku. Suasana langsung menjadi dingin, dan ketegangan di antara mereka hancur seketika. Andreas mengutuk dirinya dalam hati. Menyadari bahwa dia lupa lukanya telah dirawat ulang oleh Christy. Dia segera mencoba menjelaskan. Emma, dengarkan aku. Emma memotongnya dengan nada dingin dan tegas. Tidak perlu dijelaskan. Kita sudah sepakat mulai sebagai teman. Dan tidak akan saling campur tangan dalam urusan pribadi selama 3 bulan. Kalau ada yang peduli padamu, itu kemampuanmu, Andreas. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa padaku. Dengan itu, Emma berbalik dengan tegas dan naik ke lantai atas tanpa menoleh lagi. Dia mengatakan tidak peduli, tapi ekspresinya menunjukkan hal sebaliknya. Penasaran, Andreas berdiri terpaku di tempat, menepuk pahanya dengan frustrasi, mengutuk dirinya sendiri karena merusak segalanya. Baru saja dia mulai memperbaiki hubungan. Sekarang semuanya kembali ke titik nol. Dia menghancurkannya lagi. Waktu yang tersisa terasa menyiksa. Dan saat suara sepatu hak tinggi bergema di tangga, Andreas segera menoleh. Sepertinya, untuk menyesuaikan diri dengannya, Emma mengganti pakaiannya dengan setelan bisnis berwarna senada. Setelan wanita itu secara alami membentuk tubuhnya. Dan dengan fisik Emma yang sempurna, pakaian itu semakin menonjolkan tinggi badannya dan membuatnya tampak lebih anggun. Celananya yang pendek memperlihatkan pergelangan kakinya yang halus dan putih, menambahkan sentuhan elegan dan keseksian yang lembut pada penampilannya secara keseluruhan. Aroma feminin terpancar darinya dengan mudah, entah karena riasannya atau suasana hatinya. Emma kini terlihat dingin. Matanya tanpa ekspresi apapun. Andreas merasa tak berdaya. Mendekatinya dengan wajah tebal. Aku,
Emma bahkan tidak meliriknya. Berjalan melewatinya seolah dia tak terlihat. Andreas tidak berani membuang waktu. Dia cepat-cepat mengambil barang-barang yang dia bawa dan buru-buru mengikutinya. Begitu Emma melangkah keluar, dia membanting pintu di belakangnya. Brak! Pintu itu hampir mengenai hidungnya. Dan Andreas untung menghentikan dirinya tepat waktu. Keringat dingin membasahi punggungnya saat pintu itu menutup hanya beberapa inci dari wajahnya. Bersambung.